Halo bro and sista, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Dimanapun Anda berada di Indonesia maupun di luar negeri. Abang Anda dan Adinda yang baik, ayo bergabung bersama Ika Paket Talks. Merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Silakan simak perbincangan berikut. Halo Abang dan Kakak, alumni FKUKI sekalian dimanapun berada. Kami menyambut Abang dan Kakak dalam podcast Ika Paket Talk, merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Di episode podcast kita kali ini, kita kedatangan narasumber yang sangat spesial, yaitu Dr. Mervin Panjaitan. Dr. Mervin merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, lulus tahun 1977. Kemudian pada tahun 1978, Dr. Mervin lulus ujian negara atau NBCMS. Setelah itu, Dr. Mervin melanjutkan pendidikan di program Magister Pengkajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia pada tahun 1997, dan Dr. Mervin ini sempat juga menjadi asisten dosen di bagian anatomi FKUKI dari tahun 1974 sampai dengan 1984. Tahun 1978, Dr. Mervin juga sempat praktek dokter umum di Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Dan sejak tahun 1985 sampai 1997, Dr. Mervin bertugas sebagai manggala non-organik di BP7 Pusat. Sementara di tahun 1997 sampai Agustus 2013, Dr. Mervin bertugas sebagai dosen tetap di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kristen Indonesia atau Visipol UKI yang mengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pengkajian Strategi. Nah, Dr. Mervin ini juga aktif dalam menulis buku. Beberapa di antaranya yang Dr. Mervin sudah terbitkan adalah buku Memberdayakan Kaum Miskin tahun 2000, buku Gerakan Warga Negara Menuju Demokrasi tahun 2001, buku Logika Demokrasi tahun 2011, buku Dari Gotong Royong ke Pancasila tahun 2013, buku Peradaban Gotong Royong tahun 2016, buku Tuhan Memberkati Indonesia tahun 2018, dan buku Revolusi Indonesia Menuntaskan Sejarahnya tahun 2021. Dr. Mervin juga sering diundang sebagai pemateri dalam berbagai diskusi politik dan khususnya tentang demokrasi. Nah, sangat luar biasa. Mari kita langsung sapa saja narasumber kita pada episode kali ini. Halo Dr. Mervin. Halo, ya, selamat sore. Iya, apa kabar Bang? Apakah sehat-sehat? Kabar baik, ya, sehat. Baik, oke. Nah, Bang, kami mau ada beberapa pertanyaan nih, Bang. Tadi mungkin bisa diceritakan nih, Bang, pengalaman yang menarik saat di kampus, seperti saat ujian negara NBCMS atau NBCHS, Bang. Tadi menanyakan soal kampus ya, jadi waktu saya dulu Iya, Bang. pertama kali masuk itu tahun 67 ya, saya angkatan 67, itu belum di Cawang, kuliahnya masih di Penogoro ya. Saya masih ingat itu kuliahnya di aula PSKD. Ya. Dan selain itu juga kuliah di Rumah Sakit Cikini. Saya pikir sampai saya dokterandus med itu baru Cawang itu selesai. Baru pindah ke sana, dan saya pindah ke sana bukan sebagai sudah jadi asisten anatomi ya. Jadi kalau saya pergi ke Cawang itu dalam rangka menjalankan tugas sebagai asisten anatomi. Nah, Bang, mungkin boleh diceritakan waktu pengalaman di kampus, terutama juga pengalaman Abang bagaimana saat ujian negara NBCMS tadi, Bang? Ya, ini yang menarik ya. Ini yang saya katakan kemarin, jasa besar dari Dr. S. Nenggolan. Kita masuk di Fakultas Kedokteran UKI itu karena kita tahu Fakultas Kedokteran UKI itu dapat izin dari negara. Ya. Jadi bukan gelap-gelapan lah kita kuliah. Tapi pada awalnya, dari awal kita tidak tahu bahwa kemudian akan jadi soal. Jadi soalnya itu, karena ujian negaranya tidak ada. Jadi kita terus kuliah, dan ini kejeniusan Dr. Esen Nenggolan, kecerdasan dan keberaniannya ya.
pada saat ini kebingungan, Fakultas Kedokteran swasta ini bingung mau berbuat apa, karena mahasiswanya sudah tamat, tapi tidak bisa praktek, maka Dr. S. Nenggolan, Dekan Fakultas Kedokteran waktu itu, mengambil sumpah. Dia mengambil sumpah dokter 3 orang, yaitu Dr. Dr. Bram Tanyong, kemudian Dr. Lumenta, Niko Lumenta ya, dan Beni Nasution Nasution satu lagi, 3 orang. Itu diambil sumpahnya di aula Rumah Sakit Cikini, mengundang banyak wartawan, surat kabar, televisi dan sebagainya. Dan pada waktu itu Dr. S. Nenggolan sudah dapat pertanyaan dari wartawan. Dokter, ini bagaimana kelanjutannya? Karena orang ini sudah diambil sumpah sebagai dokter, tentu akan praktek, tapi dia belum ujian negara. Ini gegeran ini. Konon kabarnya ini saya dengar itu sampai ke Presiden Soeharto waktu itu. Kenapa bisa kejadian? Ada Fakultas Kedokteran dapat izin, tapi alumninya tidak bisa selesai karena tidak ada ujian negara. Sementara waktu itu pemerintah sedang sibuk ngirim dokter impres dan kita waktu itu masih sangat kurang ya. Jadi artinya kalau dokter-dokter dari swasta ini lulus dan diambil sumpahnya bisa praktek, ini akan meringankan buat pemerintah. Kita dengar waktu itu Presiden Soeharto agak sedikit marah dan memanggil Menteri Kesehatan dan Menteri Pendidikan. Saya tidak tahu berita itu benar apa tidak. Tapi kemudian akhirnya kita dengar ada National Board Consortium Medical Science. Jadi adalah ujian NBCMS itu ada setelah itu. Akhirnya orang mengakui pemerintah pada waktu itu tidak peduli. Jadi memang sangat tidak rasional ya. Sangat tidak rasional, tidak adil, tidak manusiawi. Bayangkan Fakultas Kedokteran UKI diberikan izin, dia menjalankan tugasnya dan ada ribuan mahasiswa masuk. Karena di UKI saja saya kira waktu itu sudah lebih dari 1.000. Ada banyak lagi yang swasta, ada ribuan orang, mungkin puluhan ribu waktu itu. Ini Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, tenang-tenang saja dia. Nah, sampai suatu saat, Dr. S. Nenggolan MPH, di dekan kita pada waktu itu, barangkali dia mulai kesal juga ya. Tidak ada kabar, tidak ada ini. Dia ambil sumpah 3 orang itu. Itu yang pertama lulus dari UKI. Diangkat sumpahnya dan itu publikasi besar-besaran. Pada waktu itu belum ada medsos ya, lewat televisi, lewat surat kabar, lewat radio juga barangkali besar-besaran dan gegeran. Baru saling menyalahkan, kenapa begini, kenapa begitu. Nah, waktu Dr. S. Nenggolan ditanya, ya saya agak dengar juga itu. Dia katakan ya, kami ini resmi, izin kami itu resmi, kami memang mendapat izin untuk menyelenggarakan Fakultas Kedokteran. Sesuai dengan kurikulum kami sudah jalankan. Dan sekarang memang waktunya mengambil sumpah karena mereka bertiga sudah tamat. Nah, wartawan tanya lagi bagaimana kelanjutannya, apakah mereka dia bisa praktek, karena pada waktu itu hampir semua mahasiswa di swasta memang harus mengambil ujian negara. Jadi di luar kedokteran sudah biasa itu. Yang agak aneh memang terlambat di kedokteran tidak diselenggarakan, tidak diselenggarakan waktu itu. Nah, inilah jadi kalau kita melihat pemerintah ini suka kesal seperti itu, Kementerian Pendidikan itu kan kumpulan orang-orang pintar ya. Untuk apa dia berikan izin? Mestinya pada waktu dia berikan izin, dia sudah prepare tindak lanjut, selanjutnya mau diapain nih orang. Mestinya kan begitu. Ya artinya akal sehat orang di pinggir jalan pun begitulah. Tidak usah akal sehat orang di Kementerian Pendidikan ya. Tapi waktu itu mereka tidak persiapkan. Nah, baru setelah Dr. S. Nenggolan itu mengambil sumpah 3 orang dokter FK yang sudah FKUK yang sudah lulus, dan kemudian gegeran sampai kepada Presiden, barulah mulai saling menyalahkan. Oh si Anu ya, memang yang memberikan izin menteri yang terdahulu ya, bukan menteri yang sedang menjabat ya. Tapi mestinya kan dia tahu lah, menteri yang kelanjutan ini kan menteri negara, bukan perusahaan pribadi. Negara, artinya dia harus melanjutkan pekerjaan menteri-menteri sebelumnya gitu. Ya itulah akhirnya adalah ujian negara. Setelah ada ujian negara, maka optimisme kita bangkit. Saya waktu itu ikut ujian negara itu mulai E2, itu mata pelajaran tahun kedua, E3A, E3B, E4A. Ini 4 ujian ini semua cek sistem ya, teori. Kemudian E4B itu ujian praktek ya.
Nah, waktu itu kita senang lah. Artinya toh walaupun terlambat, itu terlambat menurut saya terlambat bertahun-tahun ya, karena saya akhirnya mengambil ujian E2 itu mata pelajaran tahun kedua, pada waktu itu belum semester ya. Saya sudah hampir selesai praktek. Saya kira saya waktu itu sudah Dr. Med, sudah atau hampir lah. Jadi sudah mata pelajaran itu sudah saya tinggalkan 2-3 tahun sebelumnya, ya, sudah saya tinggalkan. Tapi kemudian kita belajar lagi dan memang waktu pertama kali itu diumumkan E2 itu seingat saya sekitar 20%. Jadi begitu banyak yang luluslah hanya sekitar 20%. Dan saya lulus ya. Tapi banyak kawan-kawan yang tidak lulus dan waktu itu mulai frustasi. Dia bayangkan bagaimana kalau cuma 20% setiap tahun, kapan selesainya kita ini? Sementara ujian itu banyak, mulai dari E2, E3A, E3B, E4A, baru ujian terakhir, ujian dokter. Tapi ini ada juga apa ya? Ini blessing in disguise juga ya. Banyak kawan-kawan saya itu yang pergi ke Eropa akhirnya, menyambung kuliah di Eropa. Ada yang ke Belanda, ada yang ke Belgia, ada yang ke Jerman, dan banyak juga yang sukses banget. Saya kira mereka kawan-kawan itu berani, rasional dan berani. Dia menghitung, kalau setiap ujian 20% kapan selesainya? Sementara ujian itu bukan cuma satu. Waktu rombongan saya itu angkatan saya yang mulai dari E2, E3A, E3B, E4A, 4 kali ini. Tambah satu lagi ujian dokter, ujian teori. Ya. Nah, saya ujian teori di Universitas Erlangga. Ya. Itu juga menarik. Saya sudah selesai ujian lokal, kemudian saya masuk daftar tunggu. Saya jarang-jarang datang ke Cawang, saya hanya datang pada waktu asistensi. Kalau tidak, saya tinggal di kos-kosan atau mungkin di pekerjaan saya yang lain. Ya, karena kita waktu itu banyak pekerjaan-pekerjaan sampingan. Tiba-tiba suatu hari, Saudara Tobing, PU, datang kepada saya, dia katakan kepada saya, Bung Mervin dicari dekan. Ya. Ada apa? Ya, mau dikirim ujian ke Erlangga, Universitas Erlangga. Loh, saya bilang, saya kan gilirannya masih lama lagi. Masih banyak di atas saya. Iya, tapi yang lain sudah saya datangi, semua menolak. Nah, waktu itu banyak kawan-kawan ini tidak begitu suka ujian di Erlangga. Dia maunya itu ujian di UI lah. Pokoknya kalau di luar UI mereka kurang suka. Karena memang kalau di UI kan ada dosen kita, dosen UI banyak yang mengajar kita. Gitu ya. Ya, tapi saya tidak punya uang buat ongkos ke Surabaya, buat bayar uang kuliah, buat bayar kos di sana selama 2,5 bulan, ujiannya 2,5 bulan ya. Ya udah temuin aja lah Pak Dekan. Nah, akhirnya saya temui juga Pak Dekan. Memang waktu itu saya juga sudah anatomi ya, jadi ketemu Dekan itu sudah biasa lah. Terus Pak Dekan tanya, bagaimana Mervin? Saya bilang, saya tidak punya uang Pak untuk bayar itu semua, saya bilang. Kalau bulan depan mungkin nggak bisa bulan depan, kamu harus pergi dalam 2-3 hari ini berangkat. Akhirnya Dekan yang mengatasi, Tobing atur itu semua, saya diberikan pinjaman, nanti setelah selesai ujian baru ditagih kira-kira gitu ya. Saya tidak tahu apakah ditagih atau malah tidak ya. Saya juga nggak tahu itu karena honor saya tidak pernah dipotong, honor kecil ya, tidak pernah dipotong. Tapi saya pulang selesai ujian itu tidak apa. Saya tanya Tobing, bagaimana ini Tobing? Sudah sepertinya nggak ditagih lagi uangnya. Ya mungkin Dokter Esen Nenggolan waktu itu pusing juga kepalanya ya. Ada kesempatan ujian, kenapa ini banyak orang tidak mau ambil? Semua mau minta di UI. Nah, sekarang ini Mervin berani ambil ya sudahlah, kirim saja. Nah, itu soal apa? Soal ujian negara ya. Ya. Oke Bang, luar biasa. Nah Bang, ini masih berkaitan dengan pengalaman Abang yang pertama tadi ya Bang. Tadi kan sempat disinggung juga tentang Dr. SC Nainggolan. Nah mungkin Bang, ini sebagian besar alumni banyak mungkin yang belum menyadari atau tidak mengetahui. Nah bagaimana sih kenangan yang sangat melekat bagi Abang tentang dekan pertama FKUKI ini, yaitu Dr. SC Nainggolan Bang? Iya, kalau saya mau jujur ya pimpinan itu ya dia. Jadi ada sekretaris, ada banyak orang lah ya. Tapi pada awalnya itu kelihatannya segala soal dia yang tangani. Dan karena itu kadang-kadang ada kawan yang mengatakan kemudian yang menurut saya tidak fair ya, katanya Dr. Nainggolan ini otoriter. Waktu itu saya sudah ngerti sedikit politik karena saya suka juga baca buku politik. Saya bilang tidak otoriter. Beliau itu mengatasi sendiri karena yang lain itu kehabisan waktu. Mereka bekerja sendiri di tempat praktek dokternya masing-masing, di rumah sakit dan sebagainya ya. Jadi hampir semua pekerjaan dia yang tangani. Waktu saya jadi asisten anatomi juga dia yang terima. Dia yang terima, betul kamu mau jadi asisten anatomi ya.
Saya katakan begitu ya, ini nilai kamu cukup baik ya, baguslah. Saya disalam, panggilnya stafnya disuruh urus ya, segala satu disuruh urus. Artinya saya melihat mudah. Kemudian urusan pembangunan kampus waktu di Cawang juga begitu, kelihatannya dia saja yang sibuk sana kemari ke Eropa ya, waktu itu dia sering ke Eropa, ke Jerman, ke Belanda, kemana-mana. Karena itu kampus yang di UKI sekarang, kalau mari sekalian itu yang jangan yang baru ya, yang lama-lama itu bukan uang mahasiswa, bukan uang mahasiswa, juga bukan uang orang tua mahasiswa, juga bukan uang pemerintah RI, bukan. Bangunan gedung itu semua bantuan dari luar negeri ya. Atau dari Jerman, Belanda barangkali ya, saya kurang tahu. Katanya dari beberapa negara, beberapa gereja di sana barangkali ya, saya kira. Dan itu pula sebabnya kenapa ruang kalau mari sekalian tuh, ruang rumah sakit sama ruang laboratorium itu di atas bukan pakai atap ya, itu dicor gitu ya. Itu seperti gedung-gedung di Eropa barangkali ya. Jadi kalau kena musim salju kuat ya, ditimpa salju itu kuat. Sama ruang kuliahnya ya, itu dapat persetujuan dari mereka dulu baru bisa dibangun. Artinya uangnya cair kalau permintaan mereka itu dipenuhi. Misalnya kalau lihat tiang-tiang gedung itu di rumah sakit dan laboratorium itu tiangnya besar-besar ya. Nah, barangkali itu memang menyesuaikan diri dengan iklim di Eropa. Jadi kita itu terima katakanlah terima bantuan itu penuh ya, terima bantuan penuh sehingga mahasiswa itu tidak repot tahu-tahu sudah pindah ke Cawang. Itu yang saya lihat dari Dr. Ese Nainggolan. Oleh karena itu saya pernah bermimpi ya, dan kemarin waktu Dr. Bona mulai menelpon saya, bicara dengan saya, minta wawancara, saya terkenang lagi Dr. Ese Nainggolan, MPH. Dulu saya pernah mimpi bahwa suatu waktu nanti rumah sakit ini ya, ini dia yang bangun, bukan cuma rumah sakit ya, kampus kedokteran itu kan dia yang bangun pada awalnya. Suatu waktu nanti diberi nama Rumah Sakit Dr. Ese Nainggolan MPH. Mimpi saya dulu ya. Paling tidak saya punya dua alasan. Dia sangat berjasa di Fakultas Kedokteran dan waktu bangun gedung itu. Dan yang kedua, setahu saya biasa rumah sakit itu pakai nama dokter. Seperti Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo ya. Biasa tuh. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang barangkali tidak ya. Kenapa begitu ya? Kenapa kita ini tidak bisa menghargai jasa-jasa orang lain, sementara banyak orang di tempat lain itu bisa menghargai jasa-jasa orang lain yang mungkin barangkali tidak sebesar jasa Dr. Ese Nainggolan. Karena itu sekarang saya ungkapkan mimpi saya itu, saya tetap berharap, kalaupun masih ada kemungkinan ya, kepada kawan-kawan alumni kita perjuangkan supaya rumah sakit FKUGI itu diberi nama Rumah Sakit Dr. Ese Nainggolan MPH. Kalaupun itu misalnya tidak bisa, saya masih berharap bersama dengan rekan-rekan alumni lagi, paling tidak mau nulis buku lah, buku biografi Dr. Ese Nainggolan ini, karena suatu masyarakat, suatu bangsa seperti orang Indonesia ini perlu juga tokoh-tokoh teladan yang tingkat-tingkat menengah, ya, jangan hanya tingkat yang nasional, tingkat-tingkat menengah atau tingkat-tingkat bawah, yang memang memberikan teladan tapi skopnya lokal, ya, bukan skop nasional. Skopnya katakanlah hanya di Universitas Kristen Indonesia, khususnya di Fakultas Kedokteran. Tapi saya kira kita perlu membiasakan untuk mengenang jasa orang yang sudah pernah berjasa. Nah, kalau soal nama barangkali sulit ya, karena itu terkait dengan yayasan dan lain sebagainya. Tapi kalau soal biografi Dr. Ese Nainggolan ini barangkali tidak begitu sulit ya. Kalau ada beberapa orang alumni saja yang merasa pernah melihat jasa-jasa Dr. Ese Nainggolan MPH ini, mau menulis buku biografinya dan pihak keluarga setuju, saya pikir itu bisa terjadi. Wah, luar biasa, Bang. Nah, Bang Mervin, ini ternyata dari junior-junior, ini Abang ternyata banyak dikenal juga sebagai pengajar anatomi. Nah, mungkin Bang bisa diceritakan trik sehingga bisa kami-kami ini terkesan dengan anatomi mungkin, Bang? Ya, waktu itu kan kenapa saya melamar anatomi, waktu itu memang di anatomi kosong ya. Kosong dan nilai saya kebetulan baik anatominya dibanding yang lain, dan artinya saya menyukai lah. Jadi apapun yang kita kerjakan kita harus menyukainya.
Jadi belajar di kedokteran atau dimanapun ya, itu yang pertama kita lakukan bagaimana kita punya minat. Nah, dengan minat itu maka kita akan belajar sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar belajar menunggu atau menghadapi ujian ya. Itulah yang saya lakukan pada waktu saya jadi asisten dosen. Karena saya jadi asisten dosen tahun ini, tahun depan saya sudah memberikan kuliah. Karena yang memberikan kuliah itu sendiri hampir semua asisten dosen. Waktu itu Dr. Gunawan, dosen kepala bagian kita ya, Dr. Gunawan, itu juga dosen anatomi di UI dan di berbagai tempat, termasuk juga di UKIDA. Sehingga beliau itu waktu di UI mengajar embriologi. Sementara yang lain-lain diberikan kepada asistennya, termasuk kepada saya dan kawan-kawan ya. Nah, ini cara itu yang saya gunakan kepada mahasiswa. Jadi yang pertama saya tunjukkan kepada mahasiswa bahwa saya mengajar saudara itu karena saya memang sekian langkah di depan saudara. Saya kuasai ilmunya. Jadi karena itu saya berani menjadi asisten dosen di anatomi. Jadi kalau saya datang ke anatomi itu ya saya tidak pernah bawa buku, saya mengajar. Ya memang saya kuasai lah. Jadi yang pertama selalu saya angkat itu supaya minatnya muncul. Saya kaitkan anatomi itu dengan klinis. Dengan klinis misalnya apendisitis itu di sini letaknya, jadi kalau terjadi segera bawa ke rumah sakit supaya dipotong di sebelah sini, dibuka dan diangkat. Kalau terlambat nanti infeksinya bisa melebar kemana-mana, dan merambat kemana-mana sudah lebih sulit lagi. Saya katakan itu saya buat contohnya kepada mahasiswa. Misalnya Bell's palsy, nah, kalau Bell's palsy itu ada kerusakan pada saraf ini, dia udem, segera bawa ke rumah sakit, nanti di sana diberikan sinar di radiasi sinar inframerah sehingga udemnya hilang dan sembuh. Jadi itu saya ajarkan pada waktu menghadapi anatomi yang sesuai. Dengan begitu kelihatannya memang mahasiswa tertarik karena memang mahasiswa datang ke fakultas kedokteran itu kan sebenarnya yang dia pikirkan di kepala itu bagaimana jadi dokter ya, bukan bagaimana belajar anatomi, tapi bagaimana jadi dokter. Jadi dokter itu artinya berhadapan dengan klinis, ya, penyakit-penyakit dan bagaimana. Mulai dari sana pengalaman saya, kalau mulai dari sana mereka senang. Kemudian juga saya katakan, saya coba mereka, kamu raba arteri radialis kamu. Nah, itulah yang dilakukan dokter pada waktu dia menghitung denyut nadi kamu. Saya bilang, oh mereka raba, oh iya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana membuat menarik. Jadi saya juga membuat ukuran ya. Saya disiplin keras juga terhadap diri saya sendiri. Kalau saya berhadapan dengan mahasiswa, keberhasilan saya itu ditentukan oleh 2 ukuran. Yang pertama mahasiswa itu mengerti, tidak harus semua ya. Saya pakai batas waktu itu sekitar di atas 30% lah. Di atas 30% mengerti, kuliah saya maju. Selalu begitu. Di atas 30% mengerti, kuliah saya maju. Gitu terus. Yang 70% ya dia harus belajar lagi. Belajar dari yang sudah bisa. Saya selalu anjurkan mereka belajar dari yang sudah lebih dulu bisa ya. Bisa saja begitu ada mahasiswa yang menguasai anatomi tapi tidak menguasai histologi misalnya, biasa begitu ya. Tidak semua mahasiswa itu menguasai semuanya. Ada kelebihan masing-masing lah. Karena itu saya tanam kepada mereka biasakan kalau bisa di anatomi ajarin temannya yang tidak bisa. Kemudian yang bisa juga nanti mata pelajaran lain ajarin temannya yang lain gitu. Sehingga dengan begitu bisa saling membantu. Kemudian itu ukuran yang pertama. Ukuran yang kedua itu nilai ujian. Saya anggap kalau nilai ujian itu yang tertinggi ya, yang tertinggi itu cuma sekitar 60-70, saya anggap itu dosennya yang kurang pintar. Bukan mahasiswanya yang kurang pintar, dosennya yang kurang pintar. Jadi saya sakit kepala itu kalau dengar dosen killer bagaimana dosen kok killer gitu ya. Dia sepertinya bangga betul kalau yang dapat nilai baik itu sedikit. Gitu. Sepertinya dia senang kalau nilai mahasiswanya itu rendah. Gitu. Saya anggap dosen begitu ya, dia belum tahu tanggung jawab seorang dosen itu. Itu dosen-dosen yang lupa diri aja itu. Kalau saya dari awal, walaupun saya baru asisten, saya sudah buat patokan itu. Pertama, mahasiswa saya mengerti apa yang saya ajarkan. Yang kedua, pada waktu ujian nanti, di akhir mata pelajaran, karena waktu itu anatomi banyak ya bagian. Itu saya hanya mengajarkan satu bagian saja. Dapat waktu katakanlah 1 bulan misalnya, 1 bagian, nanti bulan depan orang lain lagi, tidak saya lagi gitu ya. Jadi habis ujian 1 bulan, terus 1 atau 2 bulan tuh saya lihat nilainya. Saya pasang target.
Ujian dengan saya nilai saudara yang terbaik itu di 90-an, 80-an, 90-an. Kalau di bawah 80-an, 90-an yang terbaik berarti saya yang gagal. Bukan mahasiswa yang gagal, tapi saya yang bodoh, tidak bisa ngajar. Itu tidak masuk di kurikulum ya, itu tidak pernah juga saya tawarkan di rapat-rapat dosen. Nanti dosennya marah, yang lain marah kepada saya. Saya tidak pernah tawarkan, saya juga tidak pernah bukakan kepada mahasiswa. Sekarang saja itu baru saya buka karena ini masa sudah berlalu ya, sudah jauh. Saya buka. Saya pesan tarik, kalau nilai-nilai tertinggi itu tidak mencapai 90-an dan 80-an, saya yang gagal. Itu sudah saya tanamkan. Ya, suatu kali ujian, 50 soal ya, saya buat ujian itu 50 soal, satu soal nilainya 2, untuk penilaian 0 sampai 100 ya. Suatu kali ada 3 soal, 3 soal itu salah, soal saya salah. Karena jawabannya mestinya 1, yang benar jawabannya lebih dari 1, ada yang 2, ada yang 3. Saya juga bingung. Memang pada waktu itu saya membuat soalnya ini agak terlambat. Ya, sudah mau dekat ujian baru selesai. Normalnya biasanya itu harus saya berikan juga ke rekan saya dosen yang lain untuk memeriksa. Ya, memeriksa. Karena bisa terjadi memang kalau kita yang buat, kita yang periksa, itu bisa terjadi kesalahan dan kita tidak melihat kesalahan itu. Saya tidak bersembahkan koleha saya dan akhirnya ketahuan. Mereka mahasiswa itu protes kepada saya, setelah protes semua saya lihat soal di tembok. Habis ujian kan itu soal di tembok itu ditempel di tembok anatomi itu ruang anatomi dan kemudian saya berikan jawabannya ya. Ternyata memang ada soal yang jawabannya lebih dari 1, berarti salah. Hari itu juga, bukan hari itu, jam itu juga saya umumkan. 3 soal ini tidak saya periksa. Karena ini tanggung jawab saya yang salah. Tapi semua mahasiswa dapat nilai 6 dari yang 3 itu ya. Semua dianggap benar. Menjawab atau tidak menjawab, semua dianggap benar. Jadi saya tidak periksa lagi itu. Karena memang sudah sulit ya. Itu suatu soal jawabannya ada yang 2, ada yang 3. Saya tidak. Pengalaman saya memang akhirnya itu banyak yang 80-an, 90-an. Kalau saya lagi buat pengumuman itu ya, nilai tinggi-tinggi. Dan ini yang menarik. Selama saya menjadi asisten dosen di FKUK itu, 10 terbesar ya, 10 terbaik. Itu selalu saya umumkan. 10 terbaik ini biasa saya suruh berdiri. Saya tunjukkan supaya orang hormati prestasi dia lah. Dia berdiri, menghadap ke mahasiswa, dan rekan-rekan mahasiswa lihatlah. Ini diantara kamu yang nilainya terbaik. Itu biasanya nomor urut 1 sampai 10. Yang kemudian menarik adalah nomor urut 1 sampai 10 ini, sekitar 70% itu perempuan. Jadi 70-30. Padahal mahasiswanya sama. Mahasiswa laki-laki, mahasiswa perempuan sama. Ya. Saya lama-lama, setelah bertahun-tahun mulai saya mikir, kenapa kok yang di FKUK ini selalu sekitar 77 orang dari 10 orang itu perempuan yang nilai-nilai atas. Bahkan nilai-nilai yang paling atas itu biasanya perempuan. Kemudian saya mengerti, ini ya, saya beranjak dari asumsi bahwa potensi intelektual laki-laki perempuan itu sama, tetapi laki-laki yang masuk fakultas teknik lebih banyak daripada perempuan. Mungkin, saya menduga begini ya, barangkali karena laki-laki yang masuk fakultas teknik itu lebih banyak, yang pintar-pintar masuk ke teknik, maka yang sisa di kedokteran berkurang. Sehingga yang kedokteran ini perempuan 7:3 gitu ya, nilai-nilai terbaiknya. Karena memang perempuan kan di fakultas teknik sedikit ya, lebih banyak laki-laki. Tapi kemudian setelah saya mengajar di psikologi, itu 5-5. 10 terbaik itu 5 orang, 5 laki-laki, 5 perempuan. Ya barangkali memang di psikol sama ya, 5 mahasiswa sama. Ya kira-kira begitu, sama, kira-kira 5-5 lah. Jadi ini menarik, saya tidak tahu rekan-rekan dosen yang kemudian ya, tapi saya perhatikan itu begitu. Saya tidak tahu sekarang, pada waktu saya memberikan kuliah itu, mahasiswa saya itu 150 orang, dan laki-laki perempuan jumlahnya hampir sama. Itu bertahun-tahun begitu, sampai saya tidak jadi asisten lagi di anatomi. Ya. Wah, sangat luar biasa Bang, sharing dari Bang Mervin, tips dan triknya pastinya sangat menginspirasi dan semoga bisa bermanfaat juga untuk alumni-alumni FKUK sekalian dimanapun berada. Terima kasih banyak Bang Mervin atas sharingnya dari awal tadi, pengalaman-pengalaman Abang yang begitu berharga. Kami berharap juga semoga Bang Mervin selalu sehat, selalu menjadi berkat dimanapun Bang Mervin berada.
Nah, abang dan kakak sekalian, sampai di sini episode podcast Ikal Paket Talk kita kali ini. Nantikan terus podcast Ikal Paket episode-episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow dan juga subscribe media sosial Ikal Paket UKI seperti yang tertera di description box di bawah. Akhir kata, melayani bukan dilayani. Sampai bertemu di episode Ikal Paket Talk selanjutnya. Terima kasih banyak Bang Mervin atas waktunya. Kembali ya. Thank you.